Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan sama-sama ikuti tutorial materi rukti jenazah atau perawatan jenazah dalam program pesantrenisasi sebelum KKN. Untuk itu, mari kita sama-sama awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perawatan jenazah atau rukti jenazah di dalam hukum Islam, hukumnya adalah fardu kifayah. Yang sesungguhnya ini merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk kita bisa pahami bersama dan nantinya bisa kita laksanakan bersama dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada satu hadis sabda Rasulullah Muhammad SAW, hakul muslim ala muslim situn, bahwa hak seorang muslim satu dengan yang lain itu ada 6. Qila, apa itu? Ma huna ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Idza laqitahu fasallimu alaih, ketika engkau bertemu dengan saudaramu, maka hendaklah kalian mengucapkan salam. Wa idza ta'aka fajibhu, dan ketika kamu diundang, maka hendaklah kamu menghadiri undangan tersebut. Wa idza tansahhaka fansah lahu, dan ketika kamu dimintai nasihat atau ditanya sesuatu tentang kebaikan, tentang kemaslahatan, hendaklah kamu berikan nasihat kepadanya. Wa idza atisha fahmidallahu, ketika engkau mendengar saudaramu sedang bersin dan dia mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atau memuji Allah Subhanahu wa taala, fashammithu, maka hendaklah kamu mendoakan dia dengan membaca yarhamahullah. Wa idza marida fa'udhu, dan ketika saudaramu itu sakit, hendaklah engkau menjenguknya. Dan yang terakhir, wa idza mata fatsbihu, ketika ada saudaramu yang meninggal, hendaklah kalian itu mengiringi sampai pada pemakamannya. Berdasar pada hadis inilah, maka hak antara seorang muslim satu dengan yang lain adalah fardu kifayah yang harus kita tunaikan, harus kita pahami. Karena hadis sangat penting dalam kehidupan kita, yang selama ini masyarakat kita masih terjadi misunderstand atau salah paham terhadap konsep fardu kifayah, yang seakan-akan fardu kifayah itu adalah kewajiban seseorang saja yang kemudian cukup diwakilkan saja, sehingga pemahaman seperti ini memunculkan pemahaman yang keliru, dalam arti pemahaman yang kurang tepat, di mana kebanyakan kita umat Islam itu justru abai atau mengesampingkan atau cenderung untuk tidak mengerjakan atau menunaikan kewajiban itu. Sementara mestinya hendaklah kita itu punya peran yang lebih aktif untuk bisa menjadi pelaksana terhadap fardu kifayah itu. Dan tentu di dalam Islam ada nilai tersendiri bagi orang yang punya kemauan untuk menjalankan fardu kifayah tersebut. Baik, berasal dari itulah maka materi tentang perawatan jenazah atau rukti jenazah ini kita sampaikan dan dianggap sangat urgen, apalagi teman-teman ketika nanti sudah harus terjun di masyarakat dalam kegiatan kuliah kerja nyata. Maka kita sebagai utusan atau mewakili institusi kita, Universitas Islam Indonesia, mengemban satu misi keislaman kita di dalam masyarakat, hendaklah bisa menjadi tangan kanan kita tersampainya risalah kebaikan dalam masyarakat atau dakwah Islamiyah. Salah satu di antaranya ketika ada masalah-masalah yang muncul di masyarakat, misalnya terutama kasus kematian, sebab yang namanya mati itu akan terjadi pada siapa saja di mana saja, dan juga tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman nanti mengikuti program kuliah kerja nyata ini di masyarakat terjadi demikian, maka kita berdiam diri, apalagi ketika sampai kita meninggalkan masyarakat mereka dalam ketidaktahuan. Kita wajib untuk bisa berpartisipasi, minimalnya
kita ikut dalam melakukan perawatan jenazah atau proses jenazah. Satu hal yang harus kita pahami, pada kesempatan ini saya sampaikan apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang sedang nazak atau sakaratul maut sebelum ajal itu tiba. Ketika kita melihat saudara kita, apalagi atau orang tua kita, keluarga kita yang dalam keadaan sudah sakaratul maut, yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, kita mengingatkan untuk bertaubat. Karena taubat itu hukumnya wajib. Sebelum roh itu sampai ke tenggorokan, insya Allah taubat masih diterima. Yang kedua, kita menyampaikan agar kita tabah, kita sabar, karena sakit adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kifarat atas kesalahan-kesalahan kita dan untuk menjadi ujian bagi kita untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yakinkan bahwa Allah menguji kita tentu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah menguji kita, artinya Allah menyayangi kita. Berarti ketika kita diberikan nikmat berupa sakit itu, artinya Allah sedang menyayangi kepada kita. Maka itu kita harus berterima kasih dan bersyukur. Dan yang paling penting, berhusnudzon kepada Allah bahwa ini adalah ada hikmah yang terbaik untuk kita. Yang berikutnya, kita tidak boleh berputus asa, harus senantiasa berusaha mencari obat kesembuhan dan berdoa, mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berjanji, Allah yang menurunkan sakit dan Allah pasti menurunkan obatnya. Ya. Yang kelima, jika memungkinkan atau jika butuhkan, maka kalau perlu dalam kondisi itu kita meminta kepada si sakit untuk berwasiat. Dalam arti wasiat kaitannya dengan masalah harta. Itu nanti akan kita bahas. Baik, itulah yang harus kita lakukan ketika kita sedang menunggui atau berada di dekat orang yang sedang sakit, yang kemungkinannya mengarah kepada keadaan yang sudah menunjukkan tanda-tanda sakaratul maut atau orang yang sudah akan meninggal. Teman sekalian, dalam masyarakat juga sering bahwa ketika ada orang yang sedang sakit itu, apalagi yang sudah tua atau sakit yang sudah lama, sering kita diminta untuk membacakan surah Yasin. Bagaimana sih itu? Apakah ada dasarnya untuk baca surah Yasin itu? Ada satu hadis dari riwayat Abu Daud yang di dalam hadis itu tersebut hadis nomor 3121 dan juga dalam kitab Ibnu Majah nomor 1448 dalam musnadnya Imam An-Nasai ada dalam hadis nomor 1074 dan juga dalam satu kitab yang menjadi rujukan umat Islam pada umumnya di dalam kitab fikih Bulughul Maram itu disebutkan ada hadis yang diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan surah Yasin pada orang yang akan atau hampir mati di antara kalian. Berarti perintah Nabi ini, menurut hadis ini, baik untuk kita bacakan, untuk kita lakukan. Dan ini tidak ada jeleknya, karena apa? Yang kita baca adalah ayat-ayat Allah dan penuh harap berhusnudzon pada Allah. Jika memang yang sakit itu memang sudah tiba waktunya akan menghadap Allah, diberikan husnul khotimah. Pun ketika Allah menghendaki dia masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membaca surah Yasin menjadi wasilah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdir yang Allah akan tentukan kepada orang yang sedang sakit tersebut. Teman sekalian, kemudian yang harus kita lakukan kepada orang yang sudah mendekati ajalnya sesuai dengan tuntunan Nabi adalah membaca atau menyampaikan talqin. Talqin itu apa tuh? Talqin itu adalah menuntun kepada orang yang sakit, yang orang sedang mau sakaratul maut atau sedang dalam keadaan sakaratul maut,
untuk mengingat kepada Allah dengan memberi kalimat la ilaha illallah. Maka sabda Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah, tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ini hadis dalam sangat sahih sekali, dalam ada hadis Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga dari Abu Hurairah. Hadis ini juga senada dengan satu hadis lain yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapannya yang diucapkan terakhir sekali adalah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia berhak masuk surga. Hadis dari riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad serta para imam yang lain mengatakan ini adalah hadis hasan yang kita jadikan sebagai dasar bahwa ketika ada orang yang meninggal, orang yang mau meninggal, maksudnya orang yang sedang sakaratul maut mau meninggal, maka kita tuntun dengan kalimat la ilaha illallah dengan harapan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mengakhiri hidupnya dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Baik, itu ketika kita berada di sekitar atau dekat dengan orang yang sakit, orang yang sakaratul maut atau nazak, atau orang yang hendak ada tanda-tanda untuk akhir hayatnya atau menuju kematiannya. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya apa yang kita lakukan ketika orang tersebut betul-betul pada takdirnya sudah meninggal dan meninggal? Maka apa yang kita lakukan terhadap jenazah atau orang yang sudah meninggal? Yang pertama, kita menutupkan kedua matanya dan mendoakannya. Kenapa? Karena biasanya orang yang meninggal itu cenderung matanya itu terbuka, melihat ke atas dengan tatapan kosong, mulutnya juga kebuka. Maka harus kita tutup kedua matanya itu dengan tangan kita. Kita tutupkan dan juga mulutnya kita tutupkan. Agar apa? Agar posisinya bagus. Sebab kalau dilihat orang mata masih terbuka, apalagi melotot, nanti akan ada persepsi lebih yang lain. Maka kita tutupkan matanya dan juga kita doakan. Apa doa kita? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ja'alni atau Allahumma ja'alna wa iyyahu atau wa iyyaha bi husnil khotimah. Nah, kita doakan. Mudah-mudahan ya Allah, orang saudaraku ini termasuk orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Setelah itu kita posisikan tangannya ya bersedekap, kakinya diluruskan, kemudian kita tutup, selimuti seluruh badannya dengan kain panjang atau dengan kain jarik. Kemudian segera kita persiapkan prosesi berikutnya untuk kita mandikan, kita siapkan, kita kafani, kita sholatkan, dan seterusnya. Dan yang paling penting jangan lupa, jika almarhum atau almarhumah tadi memiliki hutang-hutang, atau kalau ada, tanyakan pada keluarganya, maka hendaklah hutang-hutang tersebut ditunaikan atau dilunasi. Harapannya apa? Sehingga dia meninggal tidak meninggalkan beban hutang atau hak adami. Kenapa? Ini nanti akan ditanyakan di akhirat sekiranya hutang itu tidak ditunaikan ketika masih ada di dunia. Dan ini menjadi kewajiban kita, terutama keluarganya, ahli warisnya, untuk bisa melunasi hutang-hutangnya, atau hubungan kaitan dengan hak adami sesama manusia, mungkin ada pinjam-meminjam, ada janji, ada sebagainya, maka keluarganya harus menyelesaikan. Kemudian yang kelima, kita sampaikan berita meninggalnya saudara kita kepada sanak saudara, handai tolan, tetangga yang dekat maupun yang jauh. Dan yang terakhir adalah kita harus bersabar
dan ikhlas bahwa yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi pada siapapun. Sebenarnya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang berjiwa itu pasti akan mati. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah tiba waktunya, kematian itu tidak bisa kita tunda, tidak bisa kita percepat, karena itu sudah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kadang di dalam masyarakat timbul satu pertanyaan, apa tanda-tanda orang itu meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nah, ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Walaupun sifatnya tidak mutlak dan tidak dikatakan pasti, tapi hanya berupa tanda-tanda, kira-kira ya tanda-tanda atau isyarat kalau orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Antaranya adalah tadi, ketika dia meninggal, akhir kalimatnya dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, orang yang meninggal pada malam atau pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Pada Jumat atau pada malam Jumat. Walaupun tidak pasti, tapi bagi orang yang beriman, yang selama hidupnya dia beramal soleh, dia meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, insya Allah dia termasuk husnul khotimah. Dan yang ketiga adalah orang yang mati syahid di medan perang karena membela agama atau membela negara. Yang keempat, orang wanita khususnya yang meninggal dalam keadaan sedang jihad fisabilillah. Dalam hal ini sering disebut dengan orang yang meninggal karena melahirkan. Wanita yang meninggal melahirkan, dan dia melahirkan itu adalah dengan cara yang halal, dengan dia beriman dan beramal soleh, insya Allah ketika dia ikhlas pun akan termasuk orang yang husnul khotimah. Kelima, orang yang mati karena membela atau mempertahankan hartanya, keluarganya, jiwanya, dan sebagainya, insya Allah termasuk husnul khotimah. Dan yang terakhir, meninggal ketika dia sedang dalam melaksanakan perbuatan ibadah atau amal soleh. Termasuk beramal soleh adalah mungkin dia sedang bekerja, dia sedang berkendaraan, dia sedang dalam perjalanan, dia kena kebanjiran, dia kena bencana dan sebagainya. Insya Allah ketika kita ikhlas kena musibah, apalagi sekarang ini, tidak misalnya ada orang yang kena terpapar virus corona, ketika dia ikhlas dan bersyukur kepada Allah, insya Allah termasuk orang yang juga husnul khotimah. Baik, teman-teman sekalian, kita akan bicara mengenai masalah bagaimana teknis untuk rukti atau merawat jenazah. Yang pertama dimulai dari memandikan jenazah. Tidak boleh hadir. Ya, yang pertama bagaimana memandikan jenazah? Satu, harus kita siapkan tempat, ya, tempat dan sarana. Tempat yang tertutup, yaitu di ruangan yang tertutup, misalnya kamar mandi atau ruang-ruang tertutup yang tidak boleh orang lihat, tidak boleh orang bisa menengoknya, kecuali orang-orang tertentu yang berkompeten, yaitu orang yang memandikan saja, yaitu adalah mahramnya, ya, mahramnya atau keluarganya atau ahli warisnya, atau orang yang sejenis dengan jenazah, yang punya kepentingan untuk memandikan jenazah. Selain itu tidak diperbolehkan. Yang berikutnya, kita lepaskan seluruh pakaian dan perhiasan yang diberikan oleh jenazah. Semua pakaian dilepas, yang di luar, yang di dalam, perhiasan-perhiasan yang dipakai, semuanya dilepas. Ya, dilepas. Termasuk gigi palsu jika ada. Ya, gigi palsu jika ada. Dan juga menghilangkan berbagai benda yang melekat pada kulit. Ya, yang melekat pada kulit. Jadi harus kita hilangkan. Misalnya mungkin kena lem, plester, atau darah kering, atau apa yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka harus kita hilangkan. Harus kita bersihkan dahulu sebelum dimandikan. Yang berikutnya, jangan lupa ketika kita memandikan jenazah, tempatkan di tempat yang agak tinggi. Ya, agak tinggi seperti bangku atau papan, ya. Jangan dipangku, bukan berarti nggak boleh dipangku.
boleh di bangku, tapi sebenarnya kurang baik. Karena apa? Memandikan jenazah kalau di bangku itu berisiko. Risikonya apa? Karena jenazah itu mungkin meninggalnya, apalagi sekarang kasusnya kasus virus corona ini, atau virus-virus yang lain, virus Ebola, virus burung, dan sebagainya, virus SARS, dan sebagainya, yang berpotensi menular kepada orang lain, sangat tidak dianjurkan untuk di bangku, tapi harus di tempat atau di meja atau di wastafel. Apalagi nanti kita yang orang yang meninggal karena kasus virus yang sangat bahaya seperti sekarang ini yang lagi mewabah adalah virus corona. Pada nanti kesempatan akan di akhir nanti akan saya tayangkan, teman bisa melihat bagaimana teknis merukti jenazah khusus yang kena virus corona. Karena harus dilakukan secara khusus dengan cara-cara yang sangat khusus. Karena apa? Sangat berbahaya jika itu sampai terkena memapar kepada orang lain, maka virus itu akan mudah menyebar dan orang yang sehat pun akan tertular dengan itu. Maka buatkan tempat tersendiri, ya, tempat yang khusus. Ya. Bagi jenazah yang umum kita tempatkan di bangku atau di meja yang agak tinggi, tapi tidak jauh dari tempat pemandian kita. Baik, bagaimana cara memandikan jenazah? Kata Nabi, mandikan jenazah kalian dimulai dari anggota wudhu sebelah kanan dengan bilangan ganjil. Dari dimulai diguyur itu dari kepala, muka kanan, bagian sebelah kanan ke bawah. Nah, dari muka dibasuh 3 kali, terus ke bawahnya 3 kali, ya, anggota wudhu kanan, tangan, kemudian baru kiri, ya, boleh. Ganjil, yang penting ganjil. 1, 2, 3 atau 1, 1, kanan kiri, jangan ke kiri dulu, tapi kanan dulu baru kiri dulu. Ya, ini caranya. Sampai kepada seluruh badan itu teraliri oleh air. Setelah air bisa membasahi seluruh badan jenazah, hendaklah kita bersihkan dengan sabun, ya, dengan sampo seluruh anggota badan itu, tangan-tangannya, jari-jarinya, di sela-sela jari kaki, jari-jari tangan, lubang yang ada di badan, lubang hidung, lubang telinga, termasuk mulut, dibersihkan dengan tangan yang kita alasi dengan sarung tangan. Kita jangan sampai lupa bahwa ketika mandikan jenazah kita memakai sarung tangan. Pertama, agar kita tidak langsung melus jenazah. Yang kedua, bahwa kita untuk menjaga kebersihan badan kita agar tidak langsung terkena bakteri-bakteri yang mungkin menempel pada jenazah tersebut. Kemudian kita bersihkan terus seluruh badan, kita gosok pakai sabun. Nah, khusus untuk bagian-bagian yang organ bawah, yaitu kubul dan dubur, itu kita bersihkan. Kita urut dari perutnya agak ditekan sedikit. Kemudian kita bersihkan, kita ceboki sambil dengan sabun, kemudian diguyur dengan air yang mengalir. Harapannya agar kotoran-kotoran langsung bisa hilang. Dan yang terakhir, ketika sudah bersih, boleh kita ulang, kemudian kita wudhukan jenazah itu, dan setelah itu siraman terakhir boleh kita siram dengan pakai air yang dicampur dengan daun bidara, sebab kata Nabi, mandikan jenazah kalian dengan daun bidara, artinya daun sidr atau daun bidara. Atau kalau tidak ada, bisa diganti dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Hal yang harus kita pahami bahwa kadang situasi, keadaan tidak memungkinkan untuk kita mandikan jenazah. Maka misalnya saat kekeringan, atau situasi saat ini ada jenazah yang tidak bisa dimandikan, mungkin jasadnya sudah ditemukan dalam keadaan rusak, atau jenazah yang tidak mungkin dimandikan, seperti saat ini kan kasus corona itu justru kalau kena air malah akan merembet kemana-mana, ikut air sampai tersebar kemana-mana, maka jenazah ditutup tapi ditayamumkan saja. Atau jenazah yang di situ tidak ditemukan ahli warisnya, tidak ditemukan orang yang sejenis dengan jenazah, misalnya ada yang sanggup, maka hendaklah jenazah itu cukup ditayamumkan saja.
Nah, ini. Tapi kalau kita bisa siram, kita mandikan jenazah, setelah selesai, maka hendaklah jenazah setelah dicampur dengan air bidara atau air kapur baras tadi, kemudian dikeringkan badannya dengan anduk, kemudian diganti kain basahnya tadi dengan kain yang kering, dan kemudian akan kita beri wewangian, entah itu kapur barus atau minyak wangi dan sebagainya, kemudian akan kita kafankan. Satu hal terkait dengan khusus masalah tayamum bagi jenazah, karena apa? Situasi tertentu kadang memungkinkan, tidak memungkinkan untuk dimandikan jenazah. Itu mengacu pada surat An-Nisa ayat yang ke-43, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Jika kamu tidak memperoleh atau mendapatkan air, maka hendaklah engkau bertayamum. Ya. Hal ini juga senada dengan hadis idza matatul mar'atu, ketika ada seorang wanita perempuan yang mati ma'arajulin, bersama seorang laki-laki, laisa ma'ahum mar'atun ghairaha, sementara ada wanita lain ya, selain laki-laki tersebut, yang laki-laki yang bukan mahramnya, maka farrajulu ma'an nisa'i laisa ma'ahunna rajulun ghairah. Tidak ada wanita yang bisa mandikan atau tidak ada laki-laki yang mahram bisa mandikan, maka fa innahunna, maka sesungguhnya dia yamamanan yamamani wa yadfanani, hendaklah ditayamumkan saja dengan sempurna dengan debunya. Baik, teman sekalian, perlu saya sampaikan untuk perlengkapan memandikan, saya kira sudah semua paham ya. Air secukupnya, kain basah atau kain pengganti jariknya, gayungnya atau selangnya, sabun dan sampo, kemudian sarung tangan, anduk, kapas dan sebagainya sebagai piranti untuk mandi. Saya kira cukup, itu enggak usah diulangi. Berikutnya kita akan sampai pada mengkafani jenazah. Nah, mengkafani jenazah bagaimana dan apa yang kita lakukan? Yang harus disiapkan apa? Yang harus disiapkan adalah kain secukupnya, kain bersih putih. Ya kira-kira untuk jenazah laki-laki cukup 10 meter, dan untuk jenazah perempuan itu 12 meter. Kalau bisa, hendaklah untuk pengadaan kain ini diambilkan dari harta peninggalan almarhum atau peninggalan orang yang meninggal itu. Hendaklah dari sana, atau mungkin juga dari keluarganya. Atau kalau tidak ada, bisa diambilkan dari harta infak yang ada di masjid atau musala atau yayasan sosial dan sebagainya. Oke, kafan bagi laki-laki kenapa cuma 10 meter? Karena kata Nabi, kafan laki-laki hanya berjumlah 3 lapis kain kafan. Sebagaimana sabda Nabi, kufina Rasulullah SAW, dikafani Rasulullah Muhammad SAW fi salasati aswabin bidin, dengan 3 lapis kain kafan yang berwarna putih, suhuliyatin judadin laisa fiha qamisun wala amamatun, dan tidak disertainya dengan jubah atau juga penutup kepala atau amamah, tidak pakai mukena atau tidak pakai jilbab. Nah, kemudian kain kafan bagi wanita terdiri dari 3 lapis kain tadi, ya 3 lapis kafan, kemudian ditambah baju kurung, ditambah jilbab dan sarung. Maka harus lebih banyak, kurang kira-kira 12 meter. Ya. Kenapa? Ini berdasarkan pada satu hadis riwayat dari Imam Ahmad, bahwasanya qalat Sakifayatu kuntu fi man ghasala Ummu Kulsum binti Rasulillah SAW. Jadi ketika Sakifayah itu ikut memandikan jenazah putri Rasul yaitu Ummu Kulsum, al-qiyamu al-hika summa dir'a sumal khamara
sumal mihfata summa udrijat ba'da dzalika fi saubil akhir. Qala Rasulullah SAW indal babi wa mahu kafanuhu wa yanawiluha sauban. Ya. Aku turut mandi, kata Ummul Kulsum, kata Sakifayah, bahwa ketika dia ikut mandikan Ummul Kulsum binti Rasulullah, maka yang pertama sekali dilakukan adalah diberikan oleh Rasulullah adalah kain. Kemudian setelah kain itu dibuatkan baju kurung, kemudian dibuatkan kerudung atau himamah tadi, kemudian selubung atau kain sarung, kemudian sesudah itu masukkan di dalam pakaian ininya. Yang dimaksudkan itu adalah kain sarung dan kain pelapisnya untuk memberikan kafannya, selain 3 helai kafan tadi. Oke, teman sekalian, kain kafan bagi wanita sedikit lebih banyak, itu kira-kira 12 meter, dan kain laki-laki cukup 10 meter. Selain itu, apa yang dibutuhkan selain kain kafan tadi adalah kapas, kemudian kapur barus boleh, minyak wangi boleh. Nah, jika perlu ini, sebab kadang situasi, keadaan, kondisi jenazah itu ada yang harus diperlakukan khusus, misalnya jenazah yang sudah rusak, atau jenazah yang mungkin dalam masyarakat kita sering pemakamannya ditunda, makanya harus ada upaya ekstra agar mengantisipasi jangan sampai jenazah itu mengeluarkan bau atau mengeluarkan cairan yang bisa berakibat atau diterima oleh orang yang ada di sekitarnya. Maka disiapkan antara minyak wangi, dan yang perlu lagi mungkin jika perlu adalah teh, jika perlu adalah plastik, dan jika perlu mungkin adalah kopi. Lah untuk apa teh, kopi, plastik itu? Teh kita gunakan jika dimungkinkan jenazah itu masih mengeluarkan cairan dari dalam tubuh, ya, cairan dalam tubuh. Nah, untuk menyerap cairan itu dengan apa? Dengan teh itu. Nah, plastik digunakan untuk apa? Plastik digunakan untuk mengcover, membungkus jika jenazah itu dimungkinkan juga masih mengeluarkan cairan. Misalnya jenazah yang mati karena sakit dalam. Penyakit dalam misalnya jantung atau liver, ya, atau paru-paru dan sebagainya, yang mungkin nanti keluar cairan dari dalam tubuh yang itu tidak bisa terserap oleh teh atau kain kafan, maka harus kita antisipasi agar tidak merembes keluar dengan kain plastik di luarnya. Nah, kopi untuk apa? Kopi kita gunakan jika jenazah itu mungkin ditemukan atau ditemui dalam keadaan yang sudah bau atau mengeluarkan bau aroma yang kurang baik, maka hendaklah dikafani dengan kita menggunakan kopi sebagai penggantinya. Nah, terus sekalian, kira-kira itu yang harus kita lakukan ketika kita mengurus atau merawat jenazah. Selanjutnya kita ikuti tayangan video perawatan atau rutin jenazah khusus yang terpapar virus corona. Kain kafan untuk si mati lah. Berapa lapis kafan tu Ustaz? 3 lapis. Sekarang tu proses perkafanan.
dengan silikon. Oke, jadi sekarang proses tutupan jenazah. Tutupan di luar keranda. Jadi proses decontamination dan di luar keranda sekali lagi kan. Jadi gini tuh kami mau duwe pergi ke jenazah.